yang kemarin terjadi. Jadi ada gempa yang kemudian ini banyak juga pencariannya, ada 1.000 pencarian di Google Trends. Ini terasanya tuh kemana-mana, ada di Sukabumi, di Tangerang, di Jabodetabek terasa. Bahkan sampai di Jakarta. Valen sempat merasakan? Merasakan. Saya tidak merasakan karena sudah tertidur pada saat itu. Ini tepatnya terjadi pada Sabtu malam pada 23.29 waktu Indonesia Barat. Magnitudenya sendiri 6,2 pada kedalaman 70 km dan titik gempanya berada di laut berjarak 151,7 km barat daya di Garut, Jawa Barat ya. Iya, walaupun di Garut tapi ternyata terasa Iqbal sampai ke sini ya, sampai ke Jakarta. Ini pemirsa, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid juga sempat menyebutkan karena pusat gempa ini berada di laut di kedalaman menengah, jadi guncangannya terasa cukup luas di Jawa Barat bahkan sampai ke Jakarta. Jadi itu adalah salah satu alasannya mengapa terasa sampai ke Jakarta. Dan morfologi wilayah pesisir Jawa Barat Selatan sendiri kalau berdasarkan penyataan ini umumnya berupa dataran pantai yang berbatasan dengan morfologi perbukitan yang bergelombang hingga perbukitan terjal terutama pada bagian utara. Oke. Itulah mengapa pada saat kita lihat ya kemarin itu ada beberapa rumah yang dilaporkan rusak juga ya Iqbal ya. Ada puluhan ya? Iya banyak juga dan ada korban juga misalnya luka-luka misalnya seperti itu karena gempa ini terjadi walaupun malam hari tapi mungkin karena kekuatannya cukup besar ya. Kalau kita lihat ini dari video yang ada, ini adalah video amatir. Terlihat kalau warga panik pada saat terjadi gempa ini. Nah ini di rumah sakit ya, di rumah sakit di Bandung lokasinya. Ini menyebabkan pasien panik di situ berhamburan keluar, terutama yang harus dirawat. Jadi harus dievakuasi untuk sementara keluar rumah sakit dan harus dirawat dalam keadaan darurat ya. Dan gempa bumi ini sendiri diakibatkan oleh ini kalau menggunakan istilah ilmiah ya, ada aktivitas penunjaman atau subduksi yang juga sering disebut dengan gempa bumi intraslab dengan mekanisme sesar naik. Nah, ini saya kutip ya, ada yang disampaikan dari pihak BMKG yang buka suara seputar gempa yang mengguncang tadi malam 6,2 magnitudonya ini, Iqbal. Ini dikatakan bahwa gempa ini bukan karena gempa megatrust atau yang biasa kita sebut juga dengan bidang kontak. Tapi gempa ini karena pecahnya batuan dalam lempeng Indo-Australia. Maka disebut sebagai intraslab earthquake. Nah itu juga sempat diposting di X oleh pihak BMKG untuk menjelaskan kepada masyarakat apa sebenarnya penyebab gempa ini terjadi. Oke, itu pernyataan dari Pak Daryono ya. Memang gempa ini diakibatkan tadi intraslab sudah disebutkan yakni pecahnya batuan dalam lempeng Indo-Australia. Oleh karena itu ada peringatan terutama bagi warga yang mengalami rumahnya mengalami kerusakan sebagian ataupun miring akibat terdampak gempa bermagnitudo 6,2 ini menghimbau agar tidak ditempati untuk sementara waktu dan dihimbau tinggal di tempat yang aman karena pemerintah daerah setempat sendiri sudah menyediakan tempat untuk mereka mengungsi sementara. Ada juga peringatan yang bilang kalau ini bisa jadi ada potensi pergerakan tanah kalau untuk daerah-daerah yang masih diguyur hujan, kemudian cuaca masih tidak menentu. Nah coba ya pemirsa, saya ajak Anda kita lihat bagaimana situasi di lokasi lain pada saat gempa ini terjadi. Ini adalah video pada saat gempa ini di Ciamis. Nah kalau kita lihat ini juga masyarakat panik berhamburan juga keluar. Dan ini sudah siang harinya ya ini Iqbal ya. Siang harinya ternyata berdampak kepada rumah-rumah warga yang ada di Ciamis mengalami kerusakan sehingga beberapa anggota keluarga terpaksa harus mengungsi ke rumah saudaranya karena seperti terlihat rumahnya tidak bisa dihuni atau tidak aman. Jadi kalau dari catatan terbarunya ini ada 12 rumah warga rusak tapi kategorinya rusak sedang sampai dengan rusak ringan dan kemudian mereka memutuskan untuk mengungsi karena rumah ini rusak dan ini juga salah satu daerah yang disampaikan untuk waspada untuk pergerakan tanah. Terutama kalau kita lihat lokasinya agak sedikit ke pinggir tebing ya, itu jadi menambah resiko dari bencana yang mungkin terjadi akibat dari gempa ini. Nah kemudian di Tasikmalaya juga merupakan salah satu daerah yang terdampak gempa. Pemirsa, di Kabupaten Tasikmalaya ini sejumlah rumah rusak pada bagian plafon atap bangunan serta beberapa kaca pintu pecah. Dinyatakan oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya, total ada 8 rumah yang terdampak akibat gempa yang dirasakan di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau kita lihat ini lumayan parah ya Iqbal ya kerusakannya. Ini bahkan di dalam ruangan ini karena ini video amatir ya. Nah kalau kita lihat itu bagaimana kondisi terkini di sana, kaca pecah, kemudian
ini runtuh atap-atapnya, bagian Dan atapnya. beberapa tahun yang lalu juga warga Tasikmalaya sempat merasakan gempa, jadi mungkin ada yang merasakan trauma tersendiri yang dulu sempat merasakan gempa itu terjadi. Nah, ini selanjutnya lagi kalau gambar yang kita saksikan sekarang ini adalah bagaimana kondisi pada saat gempa ini terjadi di Jakarta, di Kalibata. Karena getarannya ini terasa sampai ke kawasan Jakarta. Kalau kita saksikan juga ini adalah penghuni apartemen yang berhamburan keluar dari unit mereka masing-masing karena takut, bahkan ada yang sampai keluar gedung. Dan kalau apartemen karena di tingkat tinggi jadi tidak bisa pakai lift ya. Sementara gempa itu jadi mau tidak mau memang harus menggunakan Jalan tangga kaki darurat. di tangga Itulah darurat. yang membuat para penghuni ini terlihat panik. Akhirnya mereka pun harus beramai-ramai melalui tangga darurat bersama seluruh keluarganya untuk menunggu di bawah sampai suasana dirasa aman dan bisa kembali ke unit mereka masing-masing. Iya, mana malam hari ya Iqbal ya. Kemarin di tempat saya juga sama karena banyak yang panik sampai keluar ke halaman rumah. Gitu. Karena cukup takut. besar ya. Iya, karena 6,2 takut. Dan magnitudo. kemudian setelahnya ada gempa susulan Betul. juga, tapi memang gempa itu tidak sebesar yang pertama. sebelumnya. Oke, semoga tidak terjadi lagi. Namun terutama yang tinggal di sekitar lokasi pusat gempa juga sampai saat ini masih dihimbau untuk tidak berada di rumahnya untuk sementara ya. Dan kalau seandainya terjadi kerusakan, boleh juga langsung melapor ke pihak BPBD yang juga melakukan pendataan di sana. Dan kalau seandainya rumah terlihat retak atau kondisinya harus diperbaiki, ya mungkin memilih mengungsi saja sementara waktu untuk sebuah keamanan. Nah, saya mau ajak Iqbal kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.